7 tahun aku menggendong suamiku yang lumpuh. Sampai hari ini dokter barunya tiba-tiba mengunci pintu dan berbisik gemetar. Cepat panggil polisi sekarang. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Rasanya seperti seumur hidup yang dihabiskan dalam mode gerak lambat. Kalau ada penghargaan untuk atlet angkat beban kategori istri solehah, mungkin pialanya sudah memenuhi lemari di rumah kontrakanku. Setiap pagi, rutinitasku tidak pernah berubah sedikit pun. Dimulai dari mengangkat tubuh Mas Panji yang kaku dari tempat tidur, memandikannya, menyuapinya, sampai mendudukannya di kursi roda. Punggungku sering berbunyi, kretek, setiap kali aku mencoba mengangkatnya. Sebuah protes keras dari tulang belakang yang dipaksa bekerja lembur tanpa uang lembur. Tapi ya sudahlah, namanya juga bakti pada suami. Meski kadang aku merasa lebih mirip perawat pribadi yang tidak digaji daripada seorang istri. Badan Mas Panji itu beratnya hampir 2 kali lipat badanku. Dan mengangkatnya setiap subuh adalah olahraga pagi yang tidak pernah aku minta. Kadang aku bercanda dalam hati. Kalau saja lemak di perutku bisa hilang secepat tenagaku yang terkuras, mungkin aku sudah bisa jadi model majalah. Mas Panji sendiri orangnya pendiam sejak kecelakaan itu. Lebih banyak menatap kosong ke jendela atau menonton televisi dengan tatapan nanar. Dia tidak banyak menuntut, tidak banyak bicara. Hanya sesekali menangis sambil memegang tanganku, meminta maaf karena merasa jadi beban. Momen-momen itulah yang membuat rasa capekku hilang seketika. Berganti dengan rasa iba yang meluap-luap. Siapa yang tega melihat lelaki gagah yang dulunya pengusaha sukses, kini tidak berdaya seperti bayi besar? Mobil butut peninggalan bapakku terbatuk-batuk saat aku memarkirnya di halaman rumah sakit daerah pagi ini. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan rutin tahunan Mas Panji, sebuah agenda wajib yang selalu bikin dompetku menangis darah. Kami harus pindah ke rumah sakit umum ini karena dokter spesialis saraf langganan kami yang lama, Dr. Haryo, sudah pensiun bulan lalu. Katanya beliau mau menikmati masa tua dengan memancing ikan di kampung, meninggalkan kami para pasiennya yang harus beradaptasi lagi dengan dokter baru. Jujur saja, aku agak malas bertemu dokter baru. Biasanya mereka banyak tanya dan menyuruh tes ini itu yang biayanya bikin pusing kepala. Rumah sakit daerah selalu punya aroma khas. Campuran antara bau obat pel lantai yang menyengat dan aroma minyak kayu putih dari para penunggu pasien. Antreannya jangan ditanya. Panjangnya sudah seperti ular naga yang mau melilit gedung. Aku duduk di ruang tunggu sambil mengipasi Mas Panji dengan brosur kesehatan yang aku ambil di meja pendaftaran. Orang-orang melihat kami dengan tatapan kasihan. Tatapan yang sudah menjadi makananku sehari-hari selama 7 tahun terakhir. Ada seorang ibu di sebelahku yang berbisik-bisik pada anaknya sambil menunjuk kursi roda Mas Panji. Mungkin sedang memberikan kuliah dadakan tentang, bersyukurlah kamu sehat. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba terlihat tegar. Padahal dalam hati aku cuma ingin cepat pulang dan rebahan. Giliran kami akhirnya tiba setelah menunggu 2 jam yang terasa seperti 2 abad. Seorang perawat memanggil nama Panji dengan suara lantang, memecahkan lamunanku tentang kasur empuk di rumah. Aku mendorong kursi roda Mas Panji masuk ke ruang periksa nomor 3. Ruangannya dingin sekali. AC-nya mungkin disetel di suhu kutub utara. Di balik meja besar itu duduk seorang wanita dengan jas putih rapi. Rambutnya diikat cepol ketat, dan kacamatanya membingkai sepasang mata yang terlihat sangat tajam dan cerdas. Namanya Dr. Diana. Begitu tulisan yang tertera di papan nama mejanya. Dr. Diana tidak banyak basa-basi seperti Dr. Haryo yang biasanya menanyakan kabar cuaca atau harga beras sebelum memeriksa. Dokter muda ini langsung berdiri, menyalami kami sebentar, lalu fokus sepenuhnya pada berkas medis tebal milik Mas Panji. Dia membolak-balik halaman rekam medis dengan cepat. Keningnya berkerut beberapa kali seolah sedang membaca novel misteri yang alurnya membingungkan. Dia bertanya beberapa hal teknis padaku tentang pola makan, buang air, dan seberapa sering Mas Panji mengalami kejang otot. Aku menjawab semuanya dengan lancar. Maklum saja, aku sudah hafal luar kepala semua detail tubuh suaminya melebihi detail tubuhku sendiri.
Pemeriksaan fisik pun dimulai. Dan disinilah keanehan itu mulai terasa, setidaknya bagi Dokter Diana. Dia meminta perawat membantu memindahkan Mas Panji ke ranjang periksa. Dokter Diana memeriksa kaki Mas Panji dengan sangat teliti. Jauh lebih teliti dari dokter manapun yang pernah kami temui. Dia menekan betis, memutar pergelangan kaki, dan meraba paha Mas Panji dengan wajah serius. Tidak ada senyum ramah, hanya konsentrasi penuh. Lalu, dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah palu karet kecil, alat standar untuk mengecek refleks lutut. Dokter Diana mengetukkan palu itu ke lutut kanan Mas Panji. Tuh, kaki itu diam, tidak bergerak sedikit pun, persis seperti mayat. Itu hal yang wajar, kan? Mas Panji kan lumpuh total. Tapi Dokter Diana tidak terlihat puas. Dia mengetuk lagi, kali ini di lutut kiri. Tuh, hening. Tidak ada gerakan. Mas Panji hanya menatap langit-langit ruangan dengan mulut sedikit terbuka, ekspresi kosong andalannya. Namun, aku melihat sesuatu yang ganjil. Dokter Diana tidak melihat ke arah kaki yang diketuk. Matanya justru terpaku pada paha bagian atas Mas Panji. Wajah dokter itu tiba-tiba berubah pucat, seolah baru saja melihat hantu lewat di siang bolong. Tangannya yang memegang palu karet terlihat sedikit gemetar sebelum dia buru-buru memasukkannya kembali ke saku. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah drastis, menjadi tegang dan mencekam tanpa alasan yang jelas. Dokter Diana mundur selangkah menjauhi ranjang periksa. Dia menarik napas panjang, mencoba menormalkan ekspresinya yang tadi sempat terlihat panik. Dia menoleh ke arah perawat pria yang berdiri di sudut ruangan. Mas Budi. Panggilnya dengan suara yang terdengar agak dipaksakan tenang. Tolong bawa Pak Panji ke ruang laboratorium sekarang juga. Saya butuh sampel darah lengkap dan röntgen ulang. Cepat ya, antrean lab sedang sepi kalau jam segini. Perawat itu tampak bingung sebentar karena setahuku tidak ada jadwal cek darah hari ini. Tapi dia menurut saja perintah atasannya. Aku sudah bersiap mau ikut mendorong kursi roda. Tapi Dokter Diana mengangkat tangannya menahanku. Ibu Naila tunggu di sini sebentar ya. Katanya cepat. Ada beberapa administrasi data pasien lama yang harus kita perbarui. Mumpung bapaknya sedang diperiksa. Biar perawat saja yang mengantar. Aku menurut. Berpikir mungkin ada masalah dengan BPJS atau data asuransi yang memang sering bikin ribet. Aku duduk kembali di kursi depan meja dokter sambil melihat punggung Mas Panji yang didorong keluar ruangan. Pintu tertutup dan suara kursi roda Mas Panji menjauh di lorong rumah sakit. Begitu suara roda itu hilang, Dokter Diana melakukan hal yang sangat aneh. Dia berjalan setengah berlari menuju pintu, lalu memutar kunci dengan gerakan cepat. Klik. Suara kunci pintu itu terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi. Jantungku langsung berdegup kencang. Kenapa pintunya harus dikunci? Apa aku punya penyakit menular? Atau jangan-jangan Mas Panji sakit parah dan umurnya tidak lama lagi? Pikiran buruk mulai menari-nari di kepalaku. Aku memegang tas tanganku erat-erat, siap mendengar kabar terburuk. Dokter Diana berbalik menghadapku, dan saat itulah aku melihat ketakutan murni di matanya. Wajahnya bukan lagi wajah dokter yang tegas dan berwibawa, melainkan wajah seseorang yang sedang terancam bahaya. Dia berjalan mendekatiku, mengabaikan meja kerjanya, dan langsung duduk di kursi sebelahku. Sangat dekat sampai aku bisa mencium aroma sabun cuci tangannya. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kuat. Tangannya dingin dan gemetar hebat. Aku mau membuka mulut untuk bertanya ada apa. Tapi dia menempelkan jari telunjuknya di bibir, menyuruhku diam. Dia menatap lurus ke mataku. Napasnya memburu. Lalu, dengan suara berbisik yang nyaris tak terdengar tapi sangat jelas menusuk telinga, dia berkata kalimat yang meruntuhkan duniaku. Ibu Naila, dengarkan saya baik-baik. Jangan teriak, jangan panik, dan tolong jangan lihat ke arah pintu. Cepat ambil ponsel ibu pelan-pelan. Panggil polisi sekarang juga. Suami ibu dia tidak lumpuh. Dia sangat berbahaya. Suara bisikan Dokter Diana tadi seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuat isi kepalaku berantakan seketika. Polisi? Berbahaya? Kata-kata itu berputar-putar di otakku, bertabrakan dengan memori 7 tahun terakhir yang sudah aku bangun dengan susah payah. Rasanya tidak masuk akal.
Mana mungkin suamiku yang bahkan tidak bisa mengusir nyamuk di pipinya sendiri dianggap berbahaya? Pikiranku melayang mundur, terseret arus waktu ke masa lalu, ke titik di mana semua mimpi buruk indah ini bermula. Malam itu hujan turun deras sekali, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. 7 tahun lalu, telepon rumah berdering tengah malam, membawa kabar yang meruntuhkan duniaku dalam hitungan detik. Mobil yang dikendarai Mas Panji dan rekan bisnisnya, Pak Handoko, terperosok ke dalam jurang di jalur pegunungan yang licin. Pak Handoko meninggal di tempat, sementara Mas Panji selamat. Sebuah keajaiban yang saat itu aku syukuri setengah mati. Tapi keajaiban itu datang dengan harga mahal. Dokter bilang tulang belakang Mas Panji hancur, sarafnya putus, dan dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Saat itu, aku menangis memeluk kakinya yang kaku, berjanji pada Tuhan dan diriku sendiri bahwa aku akan menjadi kakinya seumur hidup. Hari-hari pertamaku sebagai perawat dadakan adalah neraka dunia yang dibungkus dengan label pengabdian istri. Mengurus bayi besar seberat 80 kg itu ternyata jauh lebih berat daripada ikut lomba tarik tambang tingkat kelurahan. Bayangkan saja, setiap kali mau mandi, aku harus memborong semua sisa tenagaku untuk mengangkatnya dari kasur ke kursi roda, lalu dari kursi roda ke kloset. Awalnya, pinggangku rasanya mau patah setiap hari. Koyo cabe sudah jadi aksesoris wajib yang menempel di punggungku. Tapi lama-kelamaan, otot lenganku jadi kencang sendiri tanpa perlu bayar mahal ke pusat kebugaran. Kalau ada preman pasar yang macam-macam, mungkin aku bisa piting lehernya cuma pakai satu tangan. Harta benda kami perlahan-lahan menguap seperti embun terkena matahari pagi. Mas Panji dulu pengusaha sukses, kami punya segalanya. Tapi biaya pengobatan dan terapi yang tidak ada habisnya memaksa kami turun kasta. Mobil dijual, perhiasan warisan ibuku masuk pegadaian dan tidak pernah ditebus lagi. Bahkan rumah mewah kami harus diganti dengan kontrakan petak yang atapnya bocor kalau hujan deras. Dari yang tadinya, ibu bos, yang tinggal tunjuk jari, aku berubah jadi tukang jahit keliling dan penerima pesanan kue. Tidak ada lagi liburan keluar kota. Hiburan kami cuma mendengarkan radio tua atau menonton siaran ulang sinetron di televisi tabung yang warnanya kadang jadi ungu semua. Mas Panji sendiri adalah aktor drama paling berbakat yang pernah aku kenal. Setidaknya itulah yang aku pikirkan sekarang setelah mendengar ucapan dokter tadi. Dulu, aku melihatnya sebagai sosok malaikat yang terluka. Dia tidak pernah marah-marah atau melempar barang seperti cerita suami stroke tetangga sebelah. Justru sebaliknya, dia memainkan peran suami tahu diri dengan sangat sempurna. Seringkali di tengah malam, aku terbangun karena suara sesenggukan. Mas Panji sedang menangis dalam gelap, dan saat aku tanya kenapa, dia akan menjawab dengan suara serak. "Maafkan aku ya, Nai. Aku cuma sampah. Tinggalkan saja aku. Cari laki-laki lain yang bisa membahagiakanmu." Kalimat itu, "Tinggalkan saja aku," adalah mantra sihir paling ampuh untuk mengikat kakiku agar tidak kemana-mana. Mana mungkin ada istri yang tega meninggalkan suami yang sedang merasa dirinya tidak berharga? Hatiku luluh lantak setiap mendengarnya. Aku akan memeluk kepalanya, ikut menangis, dan meyakinkan dia bahwa aku tidak akan pergi. Aku merasa menjadi pahlawan kesiangan dalam hidupnya. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, itu adalah cara licik dia untuk memastikan aku tetap menjadi pelayan gratisnya. Dia tahu betul kelemahanku adalah rasa tidak teganan. Dia menjeratku bukan dengan rantai besi, tapi dengan rantai rasa bersalah. Pernah satu kali, aku sakit demam tinggi sampai menggigil hebat. Rasanya tulang-tulangku seperti dipukuli palu godam. Seharusnya aku yang dirawat, tapi karena di rumah cuma ada kami berdua, aku tetap harus bangun subuh. Dengan kepala pusing yang berputar-putar seperti gasing, aku merangkak turun dari kasur lipatku di lantai. Aku harus mengganti perlak ompol Mas Panji dan menyuapinya bubur. Tanganku gemetar hebat saat menyendokkan makanan ke mulutnya. Saat itu aku sangat haus, kerongkonganku kering seperti gurun pasir. Tapi gelas air di meja terlalu jauh untuk kujangkau dalam kondisiku yang lemah. Mas Panji hanya diam menatapku yang terengah-engah di lantai. Dia tidak berusaha sedikit pun untuk setidaknya menggeser gelas itu dengan tangannya, karena katanya tangannya juga lemah.
Dia membiarkan istrinya yang sedang sakit parah merangkak-rangkak seperti pengemis hanya untuk meneguk air putih. Sementara dia duduk nyaman di atas kasur empuk yang bersih. Waktu itu aku berpikir, kasihan Mas Panji, pasti dia sedih melihatku begini tapi tidak bisa bantu. Bodoh. Betapa bodohnya aku. Sekarang aku sadar, tatapan matanya waktu itu bukan tatapan sedih, tapi tatapan dingin seseorang yang sedang menonton pertunjukan sirkus. Dia menikmati melihatku menderita demi dirinya. 7 tahun usiaku habis dimakan oleh rutinitas melayani raja tanpa mahkota ini. Teman-temanku di luar sana sibuk pamer foto liburan, arisan, atau mengantar anak sekolah. Sementara prestasiku hanyalah berhasil mengangkat Mas Panji tanpa membuat pinggangku encok. Wajahku yang dulu kencang kini mulai dihiasi kerutan halus karena kurang tidur dan banyak pikiran. Tanganku kasar penuh bekas tusukan jarum jahit dan luka bakar kena loyang kue. Aku menukar kecantikan dan masa mudaku demi merawatnya. Aku ikhlas, sungguh, karena aku pikir ini adalah ladang pahala. Aku pikir ini adalah ujian kesetiaan yang harus aku lewati. Tapi, bisikan dokter Diana tadi mengubah segalanya. Kalau benar Mas Panji bisa berjalan, kalau benar dia berbahaya, lalu apa arti keringat dan air mataku selama 7 tahun ini? Apa arti piring-piring kotor yang kucuci, baju-baju yang kusetrika, dan bubur hambar yang kumasak setiap pagi? Apakah semua itu hanya lelucon baginya? Dadaku sesak, bukan karena asma, tapi karena amarah yang mulai merembes naik dari ulu hati. Bayangan wajah Mas Panji yang lugu dan penuh air mata buaya itu kini terlihat mengerikan di ingatanku. Aku merasa seperti orang yang baru bangun dari koma panjang, hanya untuk menyadari bahwa rumahku sudah kebakaran hebat. 7 tahun kemarau panjang. Aku pikir aku sedang menanam benih kesabaran yang akan berbuah surga. Ternyata, aku hanya sedang menyiram tanaman beracun yang melilit leherku sendiri pelan-pelan. Dan sekarang, di ruang praktik dokter yang dingin ini, aku dipaksa untuk memegang kapak dan menebas tanaman itu, sebelum dia benar-benar membunuhku. Aku menatap dokter Diana seperti orang yang baru saja disuruh makan batu kerikil. Mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Persis ikan mas koki yang megap-megap kekurangan air. Kalau ini adegan sinetron azab yang sering aku tonton di televisi, mungkin kamera sudah melakukan zoom in dan zoom out berkali-kali di wajahku dengan iringan musik dramatis yang bikin jantungan. Tapi ini dunia nyata. Ruangan ini sunyi senyap. Hanya ada suara dengungan pendingin ruangan yang terdengar seperti lebah raksasa. Dokter jangan bercanda, kataku akhirnya. Suaraku bergetar hebat, terdengar cemplang dan bodoh di telingaku sendiri. Suami saya itu lumpuh. Dok, 7 tahun. Saya yang mandikan dia. Saya yang pakaikan celana. Saya yang angkat pantatnya. Kakinya itu lemas. Dok, lemas seperti boneka kain. Mana mungkin dia berbahaya? Rasanya ingin sekali aku tertawa di depan wajah dokter muda ini. Mungkin dia salah baca rekam medis. Atau mungkin dia kebanyakan begadang jaga malam sampai berhalusinasi. Mas Panji? Berbahaya? Satu-satunya hal berbahaya dari Mas Panji adalah kalau dia lupa sikat gigi sebelum tidur. Dokter Diana tidak membantah ucapanku dengan kata-kata. Dia berdiri dari kursinya, masih dengan gerakan waspada, lalu memutar layar komputer di mejanya agar menghadap ke arahku. Jari-jarinya mengetik cepat di papan ketik, memunculkan 2 gambar yang berdampingan. Gambar sebelah kiri terlihat buram dan hitam putih. Gambar sebelah kanan terlihat lebih tajam dan berwarna. Ibu Naila, tolong lihat ini, katanya tegas, jarinya menunjuk ke layar. Ini adalah hukum alam, Bu. Kalau organ tubuh tidak dipakai bertahun-tahun, dia pasti menyusut. Istilah medisnya atrofi. Ibarat rumah kosong yang tidak dihuni, pasti lapuk dan kusam. Kaki orang yang lumpuh total selama 7 tahun seharusnya tinggal kulit pembalut tulang. Dagingnya akan kempes, ototnya hilang, layu seperti tanaman kurang air. Aku menyipitkan mata, mencoba memahami gambar abstrak di layar itu. Lihat gambar kiri. Ini contoh kaki pasien lumpuh normal. Lihat betisnya. Kecil sekali kan? Nah, sekarang lihat hasil pemindaian kaki suami ibu yang baru saja saya ambil datanya tadi. Lanjut Dokter Diana. Suaranya memberat.
Otot kaki suami ibu tidak menyusut sama sekali. Ini bukan otot orang yang duduk di kursi roda selama 2.500 hari. Ini otot yang padat, keras, dan terlatih. Ini otot yang dipakai berjalan, bahkan berlari, setiap hari. Otakku berusaha menyangkal, mencari-cari alasan logis. Tapi dok, mungkin karena saya sering pijat? Saya rajin urut kakinya pakai minyak tawon setiap malam. Mungkin itu yang bikin ototnya awet. Dokter Diana menggeleng pelan. Tatapannya menyiratkan rasa kasihan yang mendalam. Pijatan tidak akan membentuk massa otot sekeras itu, Bu. Pijatan cuma melancarkan darah. Untuk punya otot paha sekeras kayu jati seperti milik Pak Panji, seseorang harus menahan beban tubuhnya sendiri secara rutin. Ibu tahu kenapa saya tadi pucat saat mengetuk lututnya dengan palu. Aku menggeleng lemah. Ingatanku kembali ke bunyi tuk yang hening tadi. Refleks lutut itu gerakan bawah sadar. Bu, kalau sarafnya putus, kakinya akan diam saja atau justru kejang tak terkendali. Tapi tadi, saat saya ayunkan palu, saya melihat otot paha atasnya menegang sepersekian detik sebelum palu menyentuh kulit. Itu bukan refleks. Itu antisipasi. Dokter Diana mendekatkan wajahnya. Matanya menatapku tajam. Dia menahan kakinya. Bu. Dia secara sadar memerintahkan otaknya untuk mengunci lututnya supaya tidak menendang. Dia menipu pemeriksaan saya. Dia menahan tendangan itu dengan kekuatan penuh. Duniaku rasanya berputar. Lantai keramik putih di bawah kakiku terasa miring. Bayangan Mas Panji yang selama ini aku gendong berkelebat di kepala. Berat badannya yang luar biasa itu. Tuhan, aku selalu mengeluh dia semakin berat dari hari ke hari. Aku pikir itu karena dia makan lahap. Tapi, bagaimana kalau berat itu bukan karena lemak? Tapi karena dia sengaja membebankan seluruh tubuhnya padaku? Ibu pernah merasa aneh tidak saat mengangkat beliau? Tanya Dokter Diana, seolah bisa membaca pikiranku. Orang lumpuh itu beratnya pasif, Bu. Seperti mengangkat karung beras. Tapi kalau orang pura-pura lumpuh, dia harus melemaskan badannya secara paksa. Kadang, tanpa sadar, dia akan membantu menyeimbangkan diri sedikit supaya tidak jatuh saat ibu angkat. Pernah tidak ibu merasa dia, terlalu mudah, didudukan di kursi roda untuk ukuran orang lumpuh? Pertanyaan itu seperti kunci yang membuka kotak Pandora di kepalaku. Aku ingat momen-momen kecil itu. Saat aku hampir terpeleset di kamar mandi karena licin, tubuh Mas Panji yang aku papah tiba-tiba terasa kokoh, seolah dia yang menahanku agar tidak jatuh, bukan sebaliknya. Waktu itu aku pikir itu cuma kebetulan atau karena adrenalin. Lalu saat aku lupa mengunci rem kursi roda di jalan menurun, kursi itu berhenti sendiri sebelum menabrak tembok. Aku pikir rodanya macet. Ternyata dia mengeremnya dengan kakinya sendiri saat aku tidak melihat. Dia aktor yang hebat, Bu. Sangat hebat sampai bisa menipu istrinya sendiri selama 7 tahun. Bisik Dokter Diana lagi, membuyarkan lamunanku. Tapi tubuh manusia tidak bisa bohong pada ilmu medis. Kakinya adalah kaki seorang pelari, bukan kaki orang cacat. Dia sehat walafiat, Bu. 100%. Air mataku menetes tanpa permisi. Bukan air mata sedih, tapi air mata ngeri. Rasanya seperti baru sadar kalau selama ini aku tidur memeluk ular sanca yang menyamar jadi guling. Aku merawatnya, menyuapinya, bahkan membersihkan kotorannya. Dan dia cuma diam, menontonku menderita, menikmati setiap tetes keringatku sambil menahan tawa dalam hati. Kenapa? Suaraku pecah. Serak dan parau. Kenapa dia melakukan ini, Dok? Kalau dia sehat, kenapa dia mau hidup di kursi roda? Kenapa dia mau diperlakukan seperti bayi? Dokter Diana menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tegang. Saya tidak tahu motifnya apa, Bu. Tapi insting saya mengatakan ini bukan sekadar kemalasan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang sangat besar sampai-sampai dia rela membuang 7 tahun hidupnya untuk berpura-pura. Orang yang mampu bersandiwara sengeri ini, pasti punya rencana jahat yang matang. Tiba-tiba, gagang pintu ruangan dokter bergerak-gerak. Seseorang mencoba membukanya dari luar. Klek!
Klek. Jantungku melompat ke tenggorokan. Dok? Pintunya macet ya? Itu suara perawat yang tadi membawa Mas Panji. Atau jangan-jangan Mas Panji sudah kembali? Dokter Diana mencengkeram tanganku lebih erat. Kukunya menancap di kulitku. Sekarang, Bu. Desisnya cepat. Ambil ponsel Ibu. Telepon polisi. Bilang ada situasi darurat di Rumah Sakit Umum Ruang Poli Saraf. Jangan keluar dari ruangan ini sampai polisi datang. Saya akan menahan pintu. Dengan tangan gemetar hebat. Saking gemetarnya sampai ponselku hampir jatuh 2 kali. Aku merogoh tas. Layar ponsel menyala, menampilkan foto latar belakang kami berdua. Aku yang tersenyum lebar sambil memeluk leher Mas Panji di kursi rodanya. Foto yang dulu aku anggap lambang cinta sejati, sekarang terlihat seperti foto korban dan pemangsanya. Aku menekan tombol panggilan darurat 110. Nada sambung berbunyi. Ut, ut. Di luar pintu, suara gedoran mulai terdengar pelan tapi menuntut. Dokter Diana? Ini saya, Budi. Pak Panji sudah selesai ambil darah. Tapi dia memaksa mau masuk sekarang. Dia mulai marah-marah. Dok. Mataku membelalak menatap Dokter Diana. Marah-marah? Mas Panji tidak pernah marah. Mas Panji yang aku kenal adalah pria paling sabar sedunia. Topengnya mulai retak. Halo, polisi? Ucapku lirih begitu panggilan tersambung. Air mata mengalir deras di pipiku. Tolong saya, Pak. Suami saya ternyata bukan suami saya. Kalimatku kacau. Tapi itulah satu-satunya hal yang masuk akal saat ini. Pria di luar pintu sana bukan suamiku. Dia adalah orang asing yang menumpang di tubuh suamiku selama 7 tahun. Dan sekarang, dia ingin masuk. Gagang pintu ruangan itu masih bergerak-gerak kasar. Naik turun seperti sedang dipaksa masuk oleh penagih utang yang kehabisan kesabaran. Setiap bunyi klek-klek dari logam yang beradu itu membuat jantungku serasa mau copot dan menggelinding di lantai. Di luar sana, lelaki yang selama 7 tahun ini aku suapi bubur. Aku bersihkan kotorannya. Dan aku ajak bicara seperti bayi besar, sedang berusaha mendobrak masuk. Bedanya, kali ini aku tahu dia bukan bayi. Dia adalah monster yang menyamar jadi bayi. Dan topeng bayinya baru saja retak. Polisi datang tidak seperti di film-film aksi yang sering ditonton tetangga sebelah. Tidak ada sirene meraung-raung atau pintu yang didobrak sambil teriak, angkat tangan. Mereka datang sunyi sekali. Menyusup lewat pintu samping klinik yang biasanya dipakai jalur sampah medis. Tiba-tiba saja, ponsel Dokter Diana bergetar di atas meja. Dia membaca pesan singkat itu, lalu menghela napas panjang, bahunya yang tegang sedikit turun. Mereka sudah mengamankan koridor. Bu, bisiknya padaku. Ada 5 petugas berpakaian preman di luar. Suami ibu, atau siapapun dia, sudah dijauhkan dari pintu ini. Rasanya aneh sekali. Semenit yang lalu aku merasa seperti tikus yang terpojok. Sekarang aku merasa hampa. Dokter Diana membantuku berdiri dan menuntunku duduk di sofa pojok ruangan. Memberiku segelas air mineral gelas. Tanganku masih gemetar hebat sampai air itu tumpah sedikit membasahi rok gamisku. Minum dulu, Bu. Tarik napas. Ibu aman di sini. Katanya lembut. Tapi kata, aman. Itu rasanya jauh sekali. Tubuhku mungkin aman. Tapi isi kepalaku rasanya seperti baru saja dilewati angin puting beliung. Saat itulah, ketika adrenalin perlahan surut, kenyataan pahit itu mulai merayap naik dan mencekik leherku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin wastafel ruangan dokter. Wajah itu terlihat bodoh. Sangat bodoh. Selama 7 tahun, aku mengira diriku adalah istri paling setia. Calon penghuni surga jalur VIP karena kesabaran merawat suami. Ternyata, aku hanyalah boneka. Ya, boneka mainan. Tahu kan boneka yang bisa diganti-ganti bajunya, ditekuk tangannya, dan didudukan sesuka hati pemiliknya? Itulah aku. Mas Panji adalah anak nakal yang memainkanku. Dan dia bosan setengah mati tapi tetap memainkanku karena itu menyenangkan baginya. Memoriku berputar mundur lagi. Kali ini bukan dengan rasa rindu, tapi dengan rasa jijik yang luar biasa. Aku ingat betapa seringnya aku mengganti baju di depannya di dalam kamar kontrakan kami yang sempit.
Aku ingat sering hanya memakai handuk sehabis mandi, berjalan santai di depannya karena aku pikir, "Ah, Mas Panji kan tidak mengerti apa-apa. Syahwatnya juga sudah mati karena lumpuh." Ya Tuhan, rasanya aku ingin muntah sekarang. Selama ini, dia melihatku. Dia menatapku bukan dengan pandangan kosong orang sakit, tapi dengan mata laki-laki dewasa yang sehat. Dia menontonku telanjang bulat, menontonku berpakaian, menontonku tidur dengan mulut terbuka, semuanya. Dia menikmati pertunjukan gratis itu setiap hari sambil berpura-pura mati rasa. Rasa jijik itu makin menjadi-jadi saat aku teringat momen-momen aku menangis di pangkuannya. Dulu, kalau aku capek sekali sehabis keliling mengantar jahitan, aku sering bersimpuh di dekat kursi rodanya, membenamkan wajahku di pahanya yang kaku, dan menangis terseduh-seduh. Aku menumpahkan semua keluh kesahku, betapa beratnya hidup, betapa capeknya aku. Dan dia cuma diam. Kadang mengelus kepalaku pelan dengan tangan yang sengaja dilemahkan. Dulu aku pikir itu elusan kasih sayang. Sekarang aku sadar, itu mungkin elusan rasa menang. Dia pasti tertawa dalam hati. Lihat wanita bodoh ini, dia banting tulang buat aku, padahal aku bisa berdiri dan pergi kapan saja. Ada satu ingatan yang paling menyakitkan. Ingatan yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Sekitar 2 tahun lalu, aku kena tipus parah. Badanku panas tinggi. Rasanya seperti dibakar api unggun. Tapi karena tidak ada orang lain, aku tetap harus merawat Mas Panji. Waktu itu, aku haus sekali. Tapi galon air ada di dapur dan aku tidak kuat berdiri. Aku merangkak, benar-benar merangkak di lantai semen yang dingin, menyeret tubuhku sendiri sambil mengerang kesakitan cuma buat ambil minum. Mas Panji duduk di kursi rodanya, hanya berjarak 2 meter dariku. Dia melihatku merangkak. Dia melihat istrinya nyaris pingsan di lantai. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia bisa saja berdiri, mengambilkan air, lalu duduk lagi. Tidak akan ada yang tahu. Tapi dia memilih untuk menonton. Dia membiarkan aku menderita. Dia membiarkan aku merangkak di kakinya seperti hewan melata. Kekejaman macam apa itu? Setan saja mungkin minder melihat kelakuan suamiku. Itu bukan cuma sandiwara. Itu penyiksaan psikologis. Dia menikmati rasa berkuasa melihat orang lain hancur demi dirinya. Dia merasa jadi Tuhan kecil di rumah kontrakan kami yang kumuh. Bu Naila. Suara dokter Diana menyadarkanku dari lamunan mengerikan itu. Polisi ingin masuk. Mereka mau bicara dengan ibu. Bapak Panji sudah dibawa ke ruang keamanan di lantai bawah, karena tadi sempat mengamuk dan mencoba memukul perawat. Aku mengangguk pelan. Rasanya leherku kaku sekali. Pintu ruangan terbuka, dan seorang pria tegap berseragam polisi masuk diikuti 2 orang berpakaian preman. Wajah mereka serius. Tidak ada senyum ramah tamah ala polisi di spanduk pinggir jalan. "Selamat siang, Bu Naila. Saya Komisaris Polisi Darmawan," kata pria berseragam itu. Suaranya berat dan berwibawa. "Kami perlu ibu ikut kami ke kantor sebentar untuk memberikan keterangan. Tapi sebelum itu, ada hal penting yang harus ibu tahu tentang suami ibu, atau lebih tepatnya, pria yang mengaku sebagai Panji ini." Aku menatap polisi itu bingung. Mengaku sebagai Panji? Maksud bapak apa? Dia memang Panji, suami saya. Buku nikah kami asli, Pak. Komisaris Darmawan saling pandang dengan Dokter Diana. Lalu dia mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. Identitasnya memang Panji, Bu. Tapi riwayat hidupnya yang dia ceritakan pada ibu selama ini, itu yang palsu. Kecelakaan 7 tahun lalu itu bukan kecelakaan biasa. Duniaku yang tadi sudah retak, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Ternyata, kejutan hari ini belum selesai. Mas Panji bukan hanya penipu yang pura-pura lumpuh. Ada monster yang lebih besar lagi yang bersembunyi di balik selimut lusuh suami lumpuhku itu. Dan hari ini, monster itu akhirnya keluar dari sarangnya. Map merah di atas meja dokter itu terlihat tidak berbahaya. Sekilas mirip buku rapot anak sekolah dasar yang isinya nilai matematika merah semua. Tapi saat Komisaris Darmawan membukanya, rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menampar wajahku bolak-balik. Di dalamnya bukan nilai ulangan,
Tapi lembaran-lembaran foto hitam putih yang buram, potongan koran lama yang kertasnya sudah menguning, dan laporan polisi yang diketik dengan mesin tik zaman dulu. Bau kertas tua menyeruak, bercampur dengan bau ketakutan yang mulai merembes dari pori-pori kulitku. "Ibu Naila," kata Pak Darmawan. Suaranya tenang tapi setiap katanya berbobot tontonan. "Selama ini ibu tahunya suami ibu adalah korban kecelakaan tunggal karena remblong, betul? Itu adalah cerita yang dikarang Panji dan berhasil menipu kami semua selama 7 tahun. Tapi bulan lalu, kami menangkap montir bengkel ilegal di luar kota yang sedang mabuk. Dia mengoceh tentang pekerjaan besar, 7 tahun lalu, memotong kabel rem mobil mewah demi bayaran besar. Dari situ, kami membuka kembali kasus ini. Fakta itu menghantamku telak di ulu hati. Remblong itu bukan takdir Tuhan, tapi pesanan setan. Aku ingat betul hari pemakaman Pak Handoko, rekan bisnis Mas Panji yang meninggal di kecelakaan itu. Aku ingat Mas Panji menangis histeris di kursi rodanya, memeluk nisan sahabatnya sambil meraung-raung minta maaf karena dia yang selamat. Semua orang yang melayat ikut menangis, memuji betapa lembutnya hati Mas Panji. Ternyata, itu bukan tangisan sedih. Itu mungkin tangisan lega, atau malah tangisan aktor yang sedang mendalami peran demi piala citra. Dia membunuh sahabatnya sendiri. Sahabat yang sering main ke rumah, yang sering membawakan martabak untuk kami. Motifnya klise sekali, setua peradaban manusia, uang haram. Pak Darmawan menjelaskan bahwa ada asuransi jiwa atas nama Pak Handoko dengan nilai yang nolnya berderet-deret sampai aku pusing menghitungnya. Belum lagi aset perusahaan yang digelapkan. Jadi, selama aku sibuk menawar harga kangkung di pasar sampai urat leher tegang demi menghemat uang belanja 500 perak, suamiku sebenarnya duduk di atas tumpukan harta karun. Dia membiarkan istrinya jadi buruh jahit, membiarkan istrinya dihina tetangga karena miskin, padahal dia punya miliaran rupiah yang disembunyikan entah di mana. Kejam. Kata itu rasanya terlalu halus untuk mendeskripsikan kelakuannya. Tapi bagian paling gilanya, bagian yang membuat Dokter Diana sampai menutup mulutnya karena kaget, adalah soal kakinya. Pak Darmawan menunjuk sebuah foto röntgen lama di dalam map itu. Dia memang patah tulang, Bu. Tapi bukan karena kecelakaan itu sendiri. Jelas Pak Darmawan, jarinya menelusuri garis patahan di foto tulang. Tim forensik kami menduga, dia mematahkan kakinya sendiri beberapa saat sebelum atau sesudah mobil itu masuk jurang. Dia menghantamkan benda tumpul ke kakinya sendiri dengan sengaja. Tujuannya? Agar cederanya terlihat meyakinkan. Agar dia punya alasan untuk lumpuh. Dia butuh alibi yang sempurna untuk menghindari penjara. Siapa yang tega memenjarakan orang lumpuh yang baru saja lolos dari maut? Gila. Benar-benar gila. Orang normal kalau kena pisau cukur sedikit saja sudah teriak-teriak minta plester. Mas Panji dengan sadar menghancurkan kakinya sendiri demi skenario jahatnya. Itu level dedikasi yang mengerikan. Pantas saja dia betah duduk di kursi roda selama 7 tahun. Kursi roda itu bukan alat bantu baginya. Itu adalah benteng persembunyian. Selama dia duduk di situ, polisi tidak akan curiga. Selama dia terlihat lemah tak berdaya, tidak ada yang akan menuduhnya sebagai otak pembunuhan. Dia bersembunyi di tempat terang, di depan mata semua orang, dengan topeng, pria cacat yang malang. Dan aku? Di mana posisiku dalam rencana agungnya ini? Pak Darmawan menatapku dengan sorot mata iba. Tatapan yang paling aku benci saat ini. Ibu adalah bagian terpenting dari penyamarannya, Bu Naila, katanya pelan. Penjahat yang hidup sendirian akan dicurigai. Penjahat yang hidup foya-foya akan ditangkap. Tapi penjahat yang dirawat oleh istri yang solehah, yang setia, yang rela menderita itu adalah kedok yang nyaris mustahil ditembus. Ibu adalah tameng hidupnya. Kesetiaan ibu membuat orang-orang, termasuk kami polisi, merasa sungkan untuk mengusik dia. Ibu yang membuat dia terlihat seperti orang suci yang sedang diuji. Rasanya ingin aku muntah saat itu juga. Perutku mual, bukan karena masuk angin, tapi karena kenyataan bahwa cinta dan pengorbananku selama ini hanyalah alat. Aku bukan istri baginya. Aku cuma properti panggung, sama seperti kursi roda dan selimut baunya itu.
Dia membutuhkanku bukan karena cinta, tapi agar tetangga dan polisi melihat betapa kasihannya dia. Setiap kali aku menyuapinya di teras dan tetangga lewat menyapa dengan ramah, saat itulah penyamarannya makin sempurna. Aku dipakai untuk menipu dunia tanpa aku sadari. Dulu aku sering berdoa pada Tuhan, "Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk suamiku, angkatlah penyakitnya." Ternyata Tuhan punya cara humor yang gelap untuk mengabulkan doa. Suamiku memang tidak sakit. Dia tidak pernah sakit. Yang sakit adalah jiwanya. Hatinya yang hitam pekat. "Kami butuh bantuan ibu," kata Pak Darmawan membuyarkan lamunanku yang penuh amarah. Kami tahu dia menyembunyikan uang dan dokumen palsu untuk kabur jika suatu saat kedoknya terbongkar. Kami sudah geledah badan dan kursi rodanya tadi, tapi nihil. Dia pasti menyimpannya di tempat yang sangat dekat dengannya, tempat yang tidak akan diperiksa orang lain. Ibu tahu di mana? Pikiranku langsung melayang ke rumah kontrakan kami, ke kamar pengap itu. Kesatu-satunya benda yang dia larang keras untuk aku sentuh atau bersihkan secara menyeluruh. Dia selalu beralasan, "Jangan digeser-geser, nanti posisi tidurnya tidak nyaman, punggungku sakit." Padahal kasur itu sudah kempes dan bau apek. "Kasur kapuk," bisikku. Mataku membelalak. Kasur kapuk lusuh yang dia pakai tidur. Dia tidak pernah membiarkan aku menjemurnya selama 7 tahun. Dia bilang alergi debu luar. Padahal, Pak Darmawan langsung memberi kode pada anak buahnya. "Kita ke rumah ibu sekarang. Lewat pintu belakang. Jangan sampai Panji melihat ibu pergi." Aku berdiri. Kakiku masih lemas tapi hatiku panas membara. Aku akan pulang ke rumah itu. Bukan untuk melayani rajaku, tapi untuk membongkar singgasananya yang penuh kutu busuk. "Tunggu saja, Mas. Istrimu yang bodoh ini akan pulang membawa kejutan." Rumah kontrakan kami yang biasanya sepi kayak kuburan, siang ini mendadak ramai seperti ada penggerebekan teroris di berita televisi. Bedanya, tidak ada wartawan yang meliput. Cuma ada Pak Darmawan dan anak buahnya yang bergerak cepat dalam diam. Begitu masuk ke kamar tidur yang pengap itu, aku langsung menunjuk ke arah kasur kapuk lusuh yang tergelar di lantai. Kasur itu warnanya sudah dekil, spray bunganya sudah pudar karena jarang diganti, tapi bagi Mas Panji, benda itu diperlakukan layaknya pusaka kerajaan yang tidak boleh disentuh sembarangan. Dulu aku pikir dia cuma malas atau takut debu. Ternyata dia sedang mengerami telur emasnya di sana. Salah satu polisi mengeluarkan pisau lipat dan mulai membedah sisi samping kasur itu. Sret! Suara kain robek terdengar nyaring. Kapuk-kapuk tua berhamburan keluar seperti salju kotor, membuat kami semua terbatuk-batuk. Kalau saja ini situasi normal, aku pasti sudah mengomel panjang lebar soal debu yang bakal bikin aku bersih-bersih seharian. Tapi begitu tangan polisi itu menarik keluar sebuah tas hitam yang dibungkus plastik rapat dari dalam perut kasur, omelanku tertelan kembali ke tenggorokan. Isi tas itu sukses membuat mataku melotot sampai rasanya mau keluar. Bukan emas batangan atau berlian curian, tapi tumpukan uang tunai pecahan 100 ribuan yang diikat karet gelang. Banyak sekali. Mungkin cukup buat beli gerobak bakso sekalian sama abang-abangnya. Selama ini aku tidur di lantai beralaskan tikar tipis di samping kasur itu, kedinginan setiap malam, sambil memikirkan besok mau masak apa dengan sisa uang 2.000 perak di dompet. Ternyata, tepat di sebelah kupingku, ada ban berjalan yang disembunyikan suamiku. Rasanya ingin aku ambil segepok uang itu lalu kulemparkan ke wajahnya. Teganya dia membiarkan aku makan nasi garam sementara dia tidur beralaskan uang. Di dalam tas itu juga ada paspor. Fotonya foto Mas Panji, tapi namanya bukan Panji. Di situ tertulis, Rian Santoso. Rambutnya di foto itu klimis. Wajahnya segar bugar tanpa kacamata. Persis eksekutif muda yang siap liburan ke luar negeri. Tanggal pembuatan paspornya baru sebulan yang lalu. Jadi, selama aku sibuk menjahit baju tetangga sampai jari keriting, dia diam-diam menyelinap keluar untuk bikin paspor? Kapan? Oh iya, aku ingat. Sebulan lalu dia bilang mau terapi alternatif sendirian dijemput temannya. Teman apanya? Ternyata dia pergi mengurus tiket kaburnya. Ini bukti kuat rencana pelarian, Bu.
kata Pak Darmawan sambil memasukkan barang bukti itu ke kantong plastik bening. Dia sudah siap-siap meninggalkan ibu kapan saja. Mendengar itu, hatiku rasanya bukan patah lagi, tapi sudah jadi bubuk. Tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi yang mengganjal di otakku. Sesuatu yang kecil, sepele, tapi terus kepikiran sejak Dokter Diana membahas soal otot kaki tadi. Aku bergegas menuju meja mesin jahit tuaku di sudut kamar. Di sana ada laci kecil tempat aku menyimpan benang, jarum, dan segala macam perintilan sampah yang aku temukan saat menyapu lantai. "Pak," panggilku sambil mengaduk-aduk isi laci yang berantakan itu. "Minggu lalu saya menyapu kolong ranjang. Mas Panji marah besar waktu tahu saya menyapu sampai ke kolong. Katanya takut saya capek. Padahal mungkin takut rahasianya ketahuan. Waktu itu saya menemukan ini." Tanganku menarik secarik tisu yang kucek. Di dalamnya, terbungkus satu butir pil kecil berwarna biru muda. Bentuknya polos tanpa merek. Ukurannya tidak lebih besar dari kacang hijau. Saya pikir ini obatnya yang jatuh. Jadi saya simpan mau saya tanyakan ke dokter nanti. Tapi karena lupa, ya sudah mengendap di sini. Jelasku sambil menyerahkan pil itu ke Pak Darmawan. Pak Darmawan mengamati pil itu dengan teliti. Lalu memanggil rekannya yang membawa alat tes lapangan sederhana. Setelah ditetesi cairan kimia sedikit, pil itu berubah warna. Polisi itu mengangguk yakin pada Pak Darmawan. "Pelemas otot dosis tinggi," kata Pak Darmawan. Suaranya terdengar geram. "Ini bukan obat saraf, Bu. Ini obat yang biasa dipakai atlet kalau cedera parah, atau dipakai di ruang operasi untuk melumpuhkan otot pasien sementara. Kalau orang sehat minum ini, badannya bakal lemas seperti agar-agar. Dia tidak akan bisa menggerakkan kakinya meskipun dia mau, setidaknya selama beberapa jam. Dengkulku lemas seketika. Jadi begitu caranya. Pantas saja setiap kali diperiksa Dokter Haryo dulu, kaki Mas Panji selalu terkulai layu tanpa perlawanan. Pantas saja dia selalu minta minum vitamin, khusus 1 jam sebelum berangkat ke rumah sakit. Vitamin kepala dia. Ternyata dia sedang membius kakinya sendiri supaya dokter tidak curiga kalau refleksnya masih bagus. Kelicikannya benar-benar di luar nalar manusia normal. Dia rela meracuni badannya sendiri dengan obat keras demi menjaga sandiwaranya tetap utuh. Dia memperhitungkan semuanya, mulai dari mematahkan kaki, menyembunyikan uang, sampai meminum obat pelumpuh otot. Tidak ada celah sedikit pun. Kalau saja Dokter Diana tadi tidak teliti, atau kalau saja obat ini tidak tercecer 1 butir, mungkin sampai mati pun aku akan tetap mengira dia lumpuh beneran. Aku menatap kasur kapuk yang kini sudah robek berantakan itu dengan tatapan nanar. Rumah ini, kamar ini, benda-benda ini, semuanya adalah saksi bisu kejahatannya. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Rasanya ingin aku bakar saja semuanya biar musnah sekalian kenangan busuk ini. Tapi Pak Darmawan menepuk bahuku pelan. "Simpan marahnya, Bu. Kita butuh tenaga ibu untuk babak terakhir," katanya tegas. "Sekarang kita kembali ke rumah sakit. Kita punya tamu istimewa lain yang harus ibu temui." "Tamu istimewa? Siapa lagi?" Rasanya hari ini kejutan datang bertubi-tubi seperti paket promo lebaran. Tapi aku sudah tidak peduli. Siapapun tamunya, tidak akan ada yang lebih mengejutkan daripada menemukan fakta bahwa suamiku adalah aktor kriminal terbaik abad ini. Aku mengangguk mantap, siap menghadapi babak selanjutnya. Ayo kita selesaikan drama murahan ini. Kalau ada kompetisi menebak nasib buruk, mungkin aku sudah juara 1 tingkat nasional hari ini. Belum kering air mataku menangisi kelakuan suami. Sekarang aku harus berhadapan dengan hantu masa lalu yang lain. Kami kembali ke ruang keamanan rumah sakit, tempat di mana Pak Darmawan bilang ada tamu istimewa yang menunggu. Di sana, duduk di kursi lipat besi dengan anggunnya, ada seorang wanita muda. Cantik, wangi, kulitnya putih mulus seperti tidak pernah kena debu jalanan, dan pakaiannya aduh, harga bajunya mungkin bisa buat bayar kontrakan aku setahun. Aku kenal wanita ini. Sangat kenal. Dia adalah sosok yang selama 2 tahun terakhir sering muncul di kehidupan kami bak malaikat penolong. Namanya Mbak Dinda. Dia mengaku dari yayasan sosial yang peduli pada penyandang cacat.
Setiap bulan, dia datang membawa amplop berisi uang santunan dan sembako mahal. Ciri khasnya selalu membawa payung hitam besar, meskipun hari sedang terik menyengat. Tapi jujur saja, setiap kali dia datang ke rumah kontrakan, hatiku panas. Bukan panas karena cuaca, tapi panas karena cemburu. Bayangkan saja, setiap Mbak Dinda datang, Mas Panji yang biasanya diam kayak patung, mendadak jadi sumringah. Dia akan merapikan rambutnya, tersenyum manis, dan bicara dengan nada lembut yang dibuat-buat. Aku sering memergoki Mas Panji menatap Mbak Dinda dengan tatapan memuja. Dalam hati kecilku yang penuh prasangka, aku curiga. Jangan-jangan ini selingkuhan Mas Panji? Jangan-jangan paspor palsu itu dibuat untuk kabur sama wanita kinclong ini? Melihat aku masuk, Mbak Dinda berdiri. Aku langsung pasang kuda-kuda, siap melabrak. Mumpung ada polisi, sekalian saja aku bongkar aib perselingkuhan ini. Oh, jadi ini alasan Mas Panji mau kabur. Tembakku langsung tanpa basa-basi, suaraku tajam. Mbak Dinda ini pacar gelapnya, kan? Paspor itu buat liburan berdua sama Mbak, kan? Tega ya, Mbak. Saya banting tulang merawat dia. Mbak tinggal terima bersihnya saja. Ruangan itu hening seketika. Pak Darmawan terlihat kaget. Tapi Mbak Dinda tidak marah. Dia justru menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tatapan yang penuh rasa sakit, bukan tatapan pelakor yang tertangkap basah. Dia berjalan mendekatiku. Aroma parfum mahalnya menyeruak. Kontra sekali dengan bau minyak tawon yang menempel di bajuku. Bu Naila. Suaranya bergetar. Saya bukan pacarnya. Mas Panji itu, dia pembunuh ayah saya. Mulutku yang tadinya mau menyemburkan omelan jilid dua langsung terkunci rapat. Hah? Pembunuh ayah? Pak Darmawan berdehem, menengahi situasi canggung itu. Bu Naila, perkenalkan nama asli beliau bukan Dinda dari yayasan. Beliau adalah Adinda Handoko, putri tunggal dari almarhum Pak Handoko, korban kecelakaan 7 tahun lalu. Lututku lemas lagi untuk kesekian kalinya hari ini. Rasanya aku butuh kursi roda Mas Panji sekarang saking seringnya lemas. Pak Handoko, rekan bisnis yang meninggal itu? Mbak Dinda, atau Adinda, mengambil tanganku dan menggenggamnya erat. Tangannya dingin. 7 tahun lalu. Saya masih kuliah saat ayah saya meninggal. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan murni. Tapi saya tidak pernah percaya. Bu, ayah saya pengemudi yang sangat hati-hati. Dan mobil itu baru diservis. Saya tahu ada yang tidak beres. Apalagi setelah melihat Panji selamat tanpa lecet berarti selain kakinya yang patah. Dia menarik napas panjang, menahan emosi. Saya menyewa detektif swasta. Bertahun-tahun saya melacak kemana larinya uang perusahaan ayah. Jejaknya mengarah ke rekening-rekening bodong yang dikendalikan Panji dari balik layar. Tapi kami tidak punya bukti fisik. Panji terlalu licik. Dia bersembunyi di balik kelumpuhannya dan di balik ketulusan ibu merawatnya. Jadi, selama ini Mbak pura-pura jadi donatur? Tanyaku pelan, masih setengah tidak percaya. Adinda mengangguk. Itu satu-satunya cara supaya saya bisa mengawasi dia dari dekat tanpa dicurigai. Saya memberinya uang, santunan, supaya dia terlena, supaya dia merasa aman dan tidak kabur ke luar negeri. Saya menahan rasa jijik saya setiap kali harus tersenyum pada pembunuh ayah saya. Saya melihat dia meminum obat biru itu sembunyi-sembunyi. Saya melihat tatapan matanya yang licik saat ibu tidak melihat. Air mata menetes di pipi Adinda. Dan jujur Bu, bagian terberatnya adalah melihat ibu. Saya melihat ibu kurus kering, capek, dihina orang, demi merawat pembunuh itu. Berkali-kali saya ingin teriak, ingin memberitahu ibu, tapi saya takut Panji kabur kalau dia tahu saya curiga. Saya butuh momen yang pas. Momen pas itu adalah hari ini, sela Pak Darmawan. Mbak Adinda yang mengatur agar Dokter Haryo yang sudah tua dan gampang dikelabui itu pensiun dini, dengan sedikit desakan dari pihak rumah sakit. Lalu Mbak Adinda merekomendasikan Dokter Diana, adik kelasnya dulu, dokter muda yang idealis dan teliti, untuk menangani Panji. Aku melongo. Jadi ini semua jebakan? Pergantian dokter,
pemeriksaan teliti tadi, semuanya sudah diatur? Aku merasa seperti pion catur yang baru sadar kalau sedang dimainkan di papan raksasa. Tapi kali ini, aku lega. Ternyata wanita berpayung hitam ini bukan musuh. Dia adalah korban, sama sepertiku. Bedanya, dia kehilangan ayahnya, sedangkan aku kehilangan akal sehatku selama 7 tahun. Maafkan saya, Mbak, Bu Adinda. Kataku malu, teringat tadi sempat menuduhnya pelakor. Saya pikir Mbak mau merebut Mas Panji. Adinda tersenyum tipis, senyum yang getir. Siapa yang mau merebut sampah, Bu? Saya cuma mau memastikan sampah itu dibuang pada tempatnya. Di penjara. Tiba-tiba, radio panggil di pinggang Pak Darmawan berbunyi krek-krek. Suara petugas di seberang sana terdengar panik dan terengah-engah. Lapor komandan. Target lepas. Ulangi. Target lepas. Dia melumpuhkan petugas jaga di pos 2. Wajah Pak Darmawan berubah merah padam. Apa? Bagaimana bisa? Dia kan di kursi roda. Negatif. Endan. Dia lari. Larinya kencang sekali seperti setan. Dia menuju pintu darurat timur. Aku dan Adinda saling pandang. Panji kabur. Topengnya sudah benar-benar lepas. Dia bukan lagi suami lumpuh yang butuh disuapi. Dia sekarang adalah buronan yang lari kencang dengan kaki sehatnya, meninggalkan kami para wanita yang sudah dia hancurkan hidupnya. Ayo, Bu, teriak Adinda menarik tanganku. Kita lihat wajah aslinya. Kita lihat bagaimana dia berlari meninggalkan kebohongannya. Tanpa pikir panjang, aku berlari mengikuti mereka. Kali ini, aku tidak akan merangkak. Aku akan mengejarnya. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, seberapa gagah suamiku itu saat lari dari dosa-dosanya. Lorong rumah sakit yang biasanya tenang sore itu mendadak heboh. Suara teriakan perawat dan langkah kaki sepatu bot polisi yang berlarian membuat suasana mencekam. Aku, Mbak Adinda, dan Pak Darmawan berlari menuju ruang kontrol CCTV. Kami butuh mata di setiap sudut gedung ini sebelum si belut licin itu berhasil lolos ke jalan raya. Napasku ngos-ngosan, bukan karena capek fisik, tapi karena jantungku memompa amarah ke seluruh tubuh. Di ruang kontrol yang penuh layar monitor itu, petugas keamanan sedang memutar ulang rekaman kejadian beberapa menit yang lalu. Ini, Endan. Lihat monitor 4. Kata petugas itu sambil menunjuk layar di pojok kanan atas. Di layar itu, terlihat lorong sepi di depan toilet pria lantai dasar. Di sana ada Mas Panji duduk di kursi rodanya, sendirian. Petugas polisi yang menjaganya terlihat sedang berjalan menjauh sebentar. Mungkin menerima telepon atau ke toilet. Momen lengah itu cuma berlangsung beberapa detik. Tapi bagi Mas Panji, itu sudah cukup. Apa yang kulihat selanjutnya membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Di layar hitam putih itu, Mas Panji, suamiku yang manja, yang kalau minta makan harus disuapi, yang kalau mau geser pantat saja harus dibantu, tiba-tiba melihat kiri kanan dengan gerakan kepala yang cepat dan waspada. Tidak ada lagi tatapan kosong atau leher yang terkulai lemah. Begitu dia yakin situasi aman, dia meletakkan kedua tangannya di pegangan kursi roda. Lalu, dia berdiri. Dia tidak berdiri dengan susah payah atau gemetar seperti orang yang baru belajar jalan. Dia berdiri tegak, mantap, dan kokoh dalam satu gerakan mulus. Dia meregangkan punggungnya sebentar, seolah sedang melemaskan otot setelah duduk terlalu lama di bioskop. Postur tubuhnya tegap, dadanya membusung. Di mana punggung bungkuk yang selama ini aku pijat? Di mana kaki lemas yang selama ini aku minyaki? Semuanya hilang. Yang ada di layar itu adalah pria sehat, kuat, dan berbahaya. Dengan gerakan kilat, dia menendang kursi roda itu ke arah tembok sampai terguling. Brak! Aku bisa membayangkan suaranya meski rekaman ini bisu. Kursi roda itu, benda keramat yang menyita separuh hidupku untuk mendorongnya, kini tergeletak tak berdaya seperti sampah. Setelah itu, dia berlari. Ya Tuhan, dia berlari. Langkah kakinya panjang-panjang dan bertenaga. Dia melompati troli pembersih lantai yang menghalangi jalan dengan gesit. Persis atlet lari gawang.
Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Dia berlari kencang menuju pintu darurat, meninggalkan identitas, Panji si lumpuh, di belakangnya bersama kursi roda yang terbalik itu. Bajingan, desis Mbak Adinda di sebelahku. Matanya menyala-nyala menatap layar. Lihat itu, Bu. Lihat betapa sehatnya dia. 7 tahun dia menipu ibu mentah-mentah. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata kebencian yang murni. Rasanya sakit sekali melihat bukti visual ini. Selama ini aku mengira dia butuh aku. Aku mengira aku adalah kakinya. Ternyata, aku cuma kruk yang dia pakai saat dia mau. Dan dia buang saat dia bosan. Dia bisa lari lebih kencang dariku. Dia lebih kuat dariku. Target menuju area parkir belakang. Teriak petugas CCTV. Dia mencuri jaket petugas kebersihan yang digantung di lorong. Pak Darmawan langsung menyambar radio panggilnya. Semua unit, tutup akses keluar. Blokir gerbang parkir. Dia menyamar pakai jaket kuning petugas kebersihan. Pak, kataku tiba-tiba. Suaraku dingin. Dermaga lama. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arahku. Dermaga lama? Tanya Pak Darmawan. Iya. Dulu sekali sebelum kecelakaan. Dia pernah bilang kalau dia punya teman penyelundup solar di dermaga lama. Dia bilang kalau suatu hari dia punya masalah besar dan harus hilang. Dia akan lewat sana karena tidak ada pemeriksaan paspor. Jelasku cepat. Ingatan itu muncul begitu saja. Potongan obrolan tengah malam yang dulu aku anggap cuma bualan orang kaya mabuk. Pak Darmawan mengangguk tegas. Masuk akal. Bandara dan pelabuhan resmi sudah kami blokir datanya. Jalur tikus adalah satu-satunya harapan dia. Saya ikut, kataku tegas. Bu, itu berbahaya. Cegah Pak Darmawan. Saya harus ikut, Pak. Potongku, menatap matanya tajam. Saya yang merawat dia selama 7 tahun. Saya yang memberinya makan. Saya yang memandikannya. Saya berhak melihat akhir dari sandiwara ini. Saya ingin dia melihat saya saat dia ditangkap. Saya ingin dia tahu bahwa bonekanya sudah punya nyawa sendiri. Pak Darmawan terdiam sejenak melihat tekad di mataku. Lalu dia mengangguk. Baik. Tapi ibu tetap di dalam mobil saya. Jangan keluar tanpa perintah. Kami bergegas keluar. Di kepalaku sekarang hanya ada satu tujuan. Aku ingin melihat wajah Mas Panji saat dia sadar bahwa akting terbaiknya pun tidak bisa menyelamatkannya dari karma. Panggung sandiwaranya sudah runtuh. Mas, sekarang waktunya menghadapi penonton yang marah. Langit sore sudah berubah menjadi ungu pekat saat mobil polisi yang kami tumpangi melaju kencang membelah jalanan pelabuhan yang berdebu. Dermaga lama adalah tempat yang suram, penuh dengan bangkai kapal berkarat dan tumpukan peti kemas raksasa yang disusun seperti labirin raksasa. Bau amis laut bercampur aroma solar yang menyengat menusuk hidung begitu aku menurunkan kaca jendela sedikit. Disinilah panggung terakhir Mas Panji akan digelar. Dari kejauhan, lampu sorot polisi sudah menyapu area dermaga yang gelap. Dan di sana, di ujung dermaga beton yang menjorok ke laut, terlihat sosok laki-laki berlari terhuyung-huyung. Itu dia. Masih memakai jaket kuning curian yang kebesaran, Mas Panji berusaha mencapai sebuah kapal nelayan kecil yang mesinnya sudah menderu-deru menunggu penumpang gelapnya. Menyerah. Panji, kamu sudah terkepung. Suara Pak Darmawan menggema lewat pengeras suara mobil. Mas Panji berhenti. Dia melihat ke belakang, ke arah barisan mobil polisi yang memblokir jalan keluar. Lalu dia melihat ke depan, ke arah kapal yang jaraknya tinggal 50 meter lagi tapi terhalang air laut pasang. Jalur dermaga kayu menuju kapal itu sudah lapuk dan putus. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan melompati celah lebar di antara beton dermaga dan tumpukan peti kemas di sebelahnya. Dia menoleh ke arah kami. Jarak kami cukup dekat untuk melihat ekspresi wajahnya. Tidak ada lagi wajah polos suami lumpuh yang memelas. Wajahnya kini beringas, penuh keringat. Matanya liar seperti binatang buas yang terpojok. Saat matanya bertemu dengan mataku di dalam mobil, dia tidak menunduk malu. Dia justru meludah ke tanah dan meneriakkan sumpah serapah.
Tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku dengan penuh kebencian. Seolah-olah akulah penjahat yang merusak hidupnya, bukan sebaliknya. Dasar istri bodoh. Gara-gara kamu semua rencanaku hancur. Teriakannya terdengar samar terbawa angin laut, tapi cukup jelas untuk merobek sisa-sisa hatiku. Tanpa mempedulikan peringatan polisi, dia mengambil ancang-ancang. Dia mundur beberapa langkah, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju tepi dermaga. Dia berniat melompati celah lebar itu untuk mendarat di atas tumpukan peti kemas di seberang, jalan pintas menuju kapal. Langkah kakinya gagah. Otot-otot kaki yang selama ini dia sembunyikan di balik selimut bekerja maksimal, mendorong tubuhnya melesat ke depan. Aku menahan napas. 7 tahun aku merawat kaki itu, memijatnya, menjaganya agar tetap hangat, dan sekarang kaki itu dia pakai untuk lari meninggalkanku. Dia melompat. Tubuhnya melayang di udara. Lompatan yang tinggi dan jauh. Lompatan seorang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tapi, kepercayaan diri berlebihan seringkali jadi racun. Saat kakinya mendarat di tepi peti kemas besi di seberang, sesuatu terjadi. Besi itu basah dan licin kena cipratan ombak pasang. Sepatu bot curian yang dia pakai tidak punya cengkeraman yang bagus. Sret! Kaki kanannya terpleset. Keseimbangannya hilang seketika. Dia berusaha menggapai pinggiran peti kemas dengan tangannya, tapi jari-jarinya gagal mencengkeram besi yang licin berlumut itu. Tubuhnya tergelincir jatuh ke dalam celah sempit antara dermaga beton dan dinding peti kemas. Arg! Teriakannya memecah keheningan malam, disusul suara benturan yang mengerikan. Krak! Itu bukan suara benda jatuh ke air. Itu suara tulang yang menghantam beton pemecah ombak di bawah sana dengan keras. Suara yang bikin ngilu sampai ke gigi. Setelah itu, hening. Kapal nelayan yang menunggunya langsung tancap gas menjauh, meninggalkan penumpangnya yang gagal. Pak Darmawan dan petugas lain segera berlarian ke tepi dermaga, menyalakan senter ke bawah celah. Aku ikut turun dari mobil. Kakiku gemetar tapi memaksakan diri mendekat. Aku harus lihat. Di bawah sana, sekitar 10 meter di dasar dermaga yang berbatu karang, tubuh Mas Panji tergeletak dalam posisi yang sangat tidak wajar. Punggungnya melengkung aneh di atas sebuah batu beton besar. Dia tidak bergerak. Wajahnya menghadap ke atas. Matanya melotot menatap langit malam. Mulutnya terbuka mengerang kesakitan tanpa suara. Tim medis, cepat bawa tandu dan penyangga leher. Teriak Pak Darmawan panik. Aku berdiri mematung di pinggir dermaga, menatap ke bawah. Angin laut menerbangkan jilbabku. Di bawah sana, pria yang 7 tahun berpura-pura lumpuh demi menghindari hukum manusia, kini baru saja menerima vonis langsung dari hukum alam. Dia jatuh tepat di bagian tubuh yang paling dia banggakan untuk bersandiwara, punggungnya. Tuhan tidak tidur, Mas. Dia cuma menunggu waktu yang tepat untuk menjentikan jarinya. Dan jentikan itu sakit sekali. Takdir itu kadang punya selera humor yang gelap. Sangat gelap sampai bikin bulu kuduk merinding kalau dipikir-pikir. Sebulan setelah insiden jatuh di dermaga itu, aku berdiri lagi di lorong rumah sakit. Tapi kali ini auranya beda jauh dengan tempat praktik Dokter Diana. Ini bukan rumah sakit umum yang bau minyak kayu putih dan bubur ayam. Ini adalah bangsal khusus tahanan yang baunya campuran antara antiseptik keras dan keputusasaan. Di dalam jeruji besi berlapis kaca tebal itu, terbaring sosok yang dulu gagah perkasa berlari melompati peti kemas. Kini kembali menjadi bayi besar yang benar-benar tak berdaya. Bedanya, kali ini tidak ada sandiwara, tidak ada naskah drama, dan tidak ada pil biru penyelamat. Pemandangan di depanku sungguh mengenaskan. Jauh lebih menyedihkan daripada akting terbaiknya selama 7 tahun terakhir. Tubuh Mas Panji kurus kering. Pipinya kempot bukan karena diet, tapi karena stres berat dan makanan penjara yang rasanya mungkin seperti kardus rebus. Tidak ada lagi istri bodoh yang menyuapi bubur hangat pelan-pelan atau memijat kakinya dengan minyak tawon mahal setiap malam. Petugas penjara mana punya waktu untuk memanjakannya. Kalau dia buang air di celana, ya dia harus betah berlama-lama, berteman, dengan baunya sendiri sampai jadwal ganti penjaga tiba. Dulu dia pura-pura tidak bisa gerak untuk menipu dunia. Sekarang dia memohon pada dunia supaya bisa menggerakkan jari kakinya sedikit saja, tapi tubuhnya sudah mogok total.
Dokter Diana bilang tulang belakangnya hancur lebur. Saraf utamanya putus permanen akibat menghantam beton pemecah ombak. Vonisnya mutlak. Kelumpuhan total dari leher ke bawah seumur hidup. Lucu sekali kan? Dia menghabiskan 7 tahun berpura-pura lumpuh pinggang ke bawah. Dan Tuhan, berbaik hati, memberinya bonus kelumpuhan sampai ke leher. Sekarang dia benar-benar terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Sebuah penjara daging yang tidak punya kunci cadangan. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap langit-langit penjara yang kusam. Begitu dia melihatku masuk ruang rawatnya, matanya langsung berair. Kali ini air mata murni dari rasa takut yang amat sangat, bukan air mata buaya. Suaranya serak dan parau saat memanggil namaku, memohon-mohon persis pengemis yang kelaparan. Dia bilang dia minta maaf, dia bilang dia hilaf, dan kalimat andalannya keluar lagi dari mulutnya. Naila, tolong rawat aku. Cuma kamu yang mengerti aku. Cuma kamu yang bisa bikin aku nyaman. Jangan tinggalkan aku sama petugas kasar ini. Rupanya dia masih berharap aku punya hati malaikat yang mau menampung iblis tobat. Dia lupa kalau malaikat pun bisa mengajukan pensiun dini kalau sayapnya dipatahkan terus-terusan. Aku berjalan mendekat ke sisi ranjangnya, menatap wajah yang dulu kucintai setengah mati itu dengan perasaan hampa, sedatar tembok di belakangnya. Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak lagi. Yang tersisa cuma rasa kasihan melihat makhluk menyedihkan ini. Aku menunduk sedikit, mendekatkan wajahku ke telinganya, ingin membisikkan kalimat perpisahan yang sudah kusun rapi di kepala sejak malam penggerbekan itu. Kalimat penutup untuk buku cerita kami yang sudah tamat. Mas, dengerin aku baik-baik ya. Bisikku pelan tapi tajam. 7 tahun aku merawat kamu dengan tulus saat kamu sehat walafiat. Aku sudah kasih pelayanan bintang 5 buat tubuh kamu yang gagah itu. Jadi sekarang, saat kamu beneran sakit dan butuh bantuan, anggap saja kuota merawatku sudah habis. Saldonya 0. Kamu sudah pakai jatahmu di muka. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya menganga tak percaya mendengar kata-kataku. Mungkin dia pikir aku akan luluh melihat kondisinya. Maaf mas, stok kebodohanku sudah ludes kamu ambil semua. Tidak ada sisa buat hari ini. Tanpa menunggu balasan darinya, aku memutar badan dan berjalan keluar pintu besi itu. Langkahku terasa ringan sekali, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Di belakangku, terdengar raungan panjang Mas Panji, teriakan frustrasi dari orang yang sadar kalau dia bakal sendirian selamanya dengan dosa-dosanya. Biar saja dia teriak sampai suaranya habis, toh tembok penjara tuli. Di luar gedung, matahari bersinar cerah banget, hangat menerpa wajahku yang sudah lama mendung. Di parkiran, aku melihat Mbak Adinda dan Dokter Diana melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku membalas senyum mereka, benar-benar tersenyum lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sandiwara 7 musim sudah selesai, tirai sudah ditutup, dan aku bukan lagi figuran di panggung orang lain. Sekarang, aku sutradara untuk hidupku sendiri.